Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Luara Pertama dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Universitas Pangkal Pinang. Di sini saya ingin menjelaskan video tentang pemeriksaan Leopard pada ibu hamil. Baiklah, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Perawat Rio. Di sini saya bertugas pagi dari jam 7 sampai jam 12. Di sini saya ingin melakukan tindakan pemeriksaan Leopard yang bertujuan untuk pemeriksaan kandungan ibu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak, Pak. Dan apakah ibu bersedia untuk saya lakukan tindakan? Ya, bersedia, Pak. Baiklah, yang pertama Leopard ke-1. Palpasikan perut ibu mulai dari bawah sampai kita menemukan tinggi fundus uteri atau biasa disingkat dengan TFU. Kemudian ukur dari fundus uteri menggunakan midline lurus melewati umbilikus sampai ke simbisis pubis. Kemudian kita lihat berapa sentimeter tinggi fundus uterinya. Letakkan bagian lubang besar ke perut ibu dan yang kecil ke telinga kita. Untuk mendengarkan DJJ, jangan menyentuh stetoskop dan perut ibu. Tangan yang satunya memegang nadi. Untuk membedakan DJJ yang didengar dan nadi ibu, sedangkan tangan yang lain memegang jam tangan. Untuk menghitung DJJ selama 3 kali 5 detik. Selanjutnya Leopard kedua. Tujuannya untuk mengetahui bagian janin berada di sebelah kanan atau sebelah kiri perut ibu. Caranya kita palpasi salah satu bagian perut ibu sedangkan yang satunya menahan. Kita lakukan bergantian. Kita meraba dari sisi sebelahnya. Begitu juga sebaliknya. Mengidentifikasikan di mana punggung janin. Punggungnya ciri khas keras, memanjang. Untuk bagian-bagian kecil seperti tangan. Baiklah, selanjutnya Leopard 3. Untuk mengidentifikasikan bagian apakah terendah dari janin sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Caranya pegang kedua bagian, yaitu bagian kepala dan bokong janin, kemudian keduanya digerakkan. Identifikasikan bagian mana yang lebih kuat, lebih melenting dan keras. Bagian yang bulat, melenting dan keras adalah kepala. Baiklah, selanjutnya Leopard keempat. Pemeriksa menghadap ke kaki pasien. Kemudian identifikasikan bagian terendah dari janin sejauh mana telah memasuki pintu atas panggul. Jika tangan kita posisi seperti membentuk huruf P mengerucut di ujung, maka bagian dari terendah janin yang masuk pintu atas panggul sebagian kecil. Jika tangan kita seperti bagian terendah dari janin sejajar di panggul atas di pintu atas panggul. Dan apabila seperti ini, maka sebagian besar rendah dari janin telah memasuki pintu atas panggul. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan denyut jantung janin atau DJJ. Untuk mengidentifikasikan denyut jantung janin menggunakan stetoskop. Setelah kita mengidentifikasikan, maka kita bisa mendengarkan letak punggung janin di area DJJ, yaitu punggung janin dekat kepala, punggung janin berada di sebelah kiri perut
ibu dan kepala berada di bawah. Maka area untuk mendengarkan DJJ adalah kuadran kiri perut bawah ibu. Letakkan bagian lubang besar ke perut ibu. Selanjutnya, dan yang kecil ke telinga kita. Untuk mendengarkan DJJ, letakkan bagian lubang besar ke perut ibu dan yang kecil ke telinga kita. Untuk mendengarkan DJJ, jangan menyentuh stetoskop dan perut ibu. Tangan yang satunya memegang nadi. Untuk membedakan DJJ yang didengar dan nadi ibu, sedangkan tangan yang lain memegang jam tangan untuk menghitung DJJ selama 3 kali 5 detik. Kedua, kita menggunakan stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung janinnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang pemeriksaan Leopold. Apabila ada salah kata dari video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.